Uang makan siang gratis semakin jadi teka-teki. Publik menanti penjelasan lengkap program politik Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini. Bahkan Federasi Serikat Guru Indonesia juga menolak jika anggaran makan siang gratis memakai duit bos. Kelar mencoblos, janji manis ditagih. Proses rekapitulasi suara Pilpres 2024 belum selesai. Tetapi di awal Maret 2024, program makan siang gratis milik Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sudah disimulasi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Padahal, Presiden Joko Widodo membantah memasukkan pembahasan makan siang gratis dalam rapat kabinet. Tidak ada, hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Jadi inilah yang teman-teman cukup disampaikan di dalam rapat paripurna kemarin. Makan siang gratis menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada 2029. Indonesia Food Security Review menghitung jika mengacu harga Rp15.000 per porsi, anggaran yang diperlukan oleh Prabowo Gibran mencapai Rp450 triliun. Dari mana sumber dananya? Menko Airlangga Hartarto belum menjawab. Ia hanya bilang, masih belanja masalah lewat simulasi. Daerah simulasi di mana aja Pak? Dari dinas. Anggaran ini dari dinas pendidikan Pak Bupati. Nah ini Pak Bupati namanya juga volunteer. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Sisi Kemenko hari ini itu jadi kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Yang pasti, Undang-Undang mengatur defisit APBN maksimal 3% dari jumlah utang, tak lebih dari 60% PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun bilang, proses hitung masih berjalan. Pertimbangannya adalah kebutuhan pembiayaan program lama dan yang baru. Untuk postur awal ini, tadi telah disampaikan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara dijaga sehingga defisitnya untuk tadi adalah antara 2,45 hingga 2,8% dari GDP. Bapak Presiden meminta agar itu betul-betul dikendalikan dari sisi defisitnya. Mungkinkah Indonesia akan disiplin APBN jika dana makan siang gratis belum ada solusi? Namun jika menang pemilu, Prabowo Gibran pun akan terimpit anggaran. Komentari potensi pelebaran defisit fiskal di tahun 2025 dengan anggaran-anggaran populis dari Pak Prabowo Gibran. Yang mana saya rasa ini kalau dalam konteks optimis ya, kita boleh jadi sangat optimis karena ini akan menggenjot perekonomian kita di atas 5%. Forecast kami untuk tahun 2025 adalah sekitar 5,1%. Tetapi kita juga harus memperhatikan risiko-risikonya. Ya. Jadi menurut perhitungan saya itu tahun 2025 baseline-nya saja 586 triliun defisitnya. Artinya itu setara dengan 2,5%. Nah, itu bisa membengkak menjadi 680 triliun atau bahkan bisa sampai 700 triliun defisit kita, yang mana itu bisa sampai 2,9% atau bahkan breaching rasio yang atau defisit yang diperbolehkan oleh Undang-Undang 17 tahun 2003 yaitu 3%. Anggaran lain yang disorot adalah bantuan operasional satuan pendidikan. Federasi Serikat Guru Indonesia termasuk yang mempertanyakan anggaran dan teknis makan siang gratis. Perlu dicatat,
anggaran BOS dalam APBN 2023 kemarin saja sudah dipangkas. Ya, pertama kalau mekanismenya atau polanya dipakai ya dengan menyebutkan nama lain, misalnya BOS makan siang gratis gitu ya, itu mungkin tidak masalah. Artinya kalau memang mau seperti itu berarti anggaran 400-an T itu ya dimasukkan ke situ gitu. Nah lalu dana BOS yang lain mulai dari dana BOS reguler, dana prestasi, kemudian afirmasi ya harusnya tidak diganggu, bahkan kalau bisa sebenarnya ditambah karena selama ini sebenarnya minim. Yang kedua ya, ini kalau kemudian sekolah gitu ya menjadi penyelenggara ya, ini maka akan juga tentu merepotkan secara teknis. Janji mudah diucap, apalagi saat kampanye demi dapat suara rakyat. Jika menang perhitungan KPU, Prabowo Gibran tidak hanya harus menjawab teka-teki uang makan siang gratis. Brankas juga harus siap untuk infrastruktur, subsidi energi, bantuan sosial, bahkan sampai IKN dan food estate seperti janji kampanye. Diah Mega Anjaya, Tim Liputan, Kompas TV.